Cek, 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 cek. 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 Oke. Kok suaranya Pak Pinky? Cek, cek. Cek. Tergantung. Tes. Cek, cek. Jajal, jajal. Yang bicara aja yang buka ya. Hai, selamat malam buat Anda yang saat ini. Malam ini sedang melihat program kami di S84 Channel. Materi kita malam ini adalah yang muda yang punya selera. Dan kenapa anak muda ikut pemilu? Nah, tema ini kami angkat jelang pemilu serentak tahun 2024 nanti ya. Jadi kita fokus ke anak muda. Dan sebelum kita mulai, saya ucapkan juga selamat malam. Selamat datang untuk yang saat ini tengah melihat kita semua di sini di YouTube dan yang juga di line Zoom malam ini. Selamat malam semuanya, dan juga yang hari ini malam ini hadir di bersama kami di sini. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, baik. Malam ini sesuai dengan tema kita yang muda yang punya selera. Kenapa anak muda ikut pemilu? Nah, saya sudah bersama dengan seorang narasumber saya dan 4 orang pematik yang akan saya kenalkan satu-satu nanti. Baik, pertama adalah narasumber saya adalah seorang dosen senior dari ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak Dr. Pinky Triputra. Selamat malam. Baik, Pak Pinky, sebelum saya memperkenalkan peserta yang lain, pemantik-pemantik yang ada 4 orang malam ini, yang bapak-bapak yang ganteng dan ibu yang cantik malam ini Pak ya. Bahasan kita anak muda malam ini, batasan umurnya berapa Pak? Kalau boleh tahu batasan umurnya. Bervariasi ya, jadi Bervariasi. tergantung definisi di setiap negara itu beda-beda. Ya kalau di Indonesia kan dibatasi bracket 17 sampai 39. Baik. Itu disebut muda, Ya. gitu kan. Di negara lain mungkin beda, gitu. Ya. Oke. Jadi ini berdasarkan ketentuan KPU ya. Ya. Mereka yang layak untuk ikut pemilu, ya itu adalah antara 17 dan Ya. 39, atau yang sudah pernah atau sedang menikah. Baik, ya. Lagi Saya sering baca itu Pak, di persyaratan yang boleh ikut pemilu umur 17 tahun atau yang sudah menikah. Iya, yang sudah menikah ya. Sudah menikah Pak ya, walaupun dia mungkin sudah berpisah tapi sudah pernah menikah. Itu Sudah pernah dianggap. menikah dan sadar. Baik, dah itu yang akan kita bahas malam ini seputar itu. Dan tentunya tadi saya bilang ini ada 4 orang pemantik-pemantik kita. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Dr. Andi Mirza Ronda. Selamat malam Pak Mirza. Malam. Yang kedua adalah Dr. Rewin Dinar. Selamat malam Bu Rewin Dinar. Oke, dan ketiga Bapak atau saya biasa panggil Kang Yadi Kusmayadi MM. Selamat malam. Selamat malam. Kang Yadi. Dan ini satu yang muda ini. Nah, mungkin nanti kita akan tanya di yang muda. Heru Safudin ya? Ya, SOS MA. Baik, inilah para pemantik kita malam ini. Dan buat semua, kita langsung saja mulai. Kita akan dengar paparan dari Bapak Dr. Pinky Triputra tentang tema kita yang muda yang punya selera. Kenapa anak muda ikut pemilu? Mungkin selama 15 menit ke depan Pak Pinky akan memberikan paparannya. Kami persilakan Pak Pinky, saya persilakan. Selamat malam semua. Baik. Baik, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya untuk bisa berbincang-bincang dengan teman-teman di sini. Kebetulan teman-teman ini datang dari berbagai kampus ya, Bung Des. Dan ini sangat menarik buat saya untuk bicarakan tentang topik kita malam ini, yang muda yang memilih gitu, yang punya selera, yang muda yang milih, yang muda yang punya selera.
selera politik tentunya. Baik, sebelum saya tadi disebutkan memaparkan apa yang ingin saya sampaikan, saya mau disclaimer dulu nih. Oke. Pertama bahwa dalam membahas soal yang muda yang punya selera ini, saya akan batasi dari perspektif yang sangat familiar buat saya, gitu ya. Jadi saya mau mengambil perspektif yang mungkin berbeda dengan perspektif lain. Jadi bukan perspektif yang seperti umumnya kita selama ini, ya, selama ini kita bisa baca di media atau pembicaraan dan sebagainya. Jadi sedikit lebih kepada sosiologi komunikasinya, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bukan ada maksud bahwa saya itu ahli politik, bukan, gitu ya. Karena saya dari komunikasi. Itu disclaimer yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ada data di sementara yang akan kita bahas itu, tapi bukan data, ini preliminary data. Jadi bukan dianggap sebagai sebuah data dalam skala yang lebih besar, tapi coba untuk menangkap hal-hal apa yang sekiranya gitu ya bisa menjadi satu indikator ya kenapa misalnya anak muda itu sering disebut sebagai kelompok yang sangat sulit gitu ya untuk ikut di dalam pemilu. Jadi turnout itu di beberapa negara selalu diperbincangkan, didiskusikan. Itu menjadi perdebatan bahwa kenapa sih anak muda dalam konteks pemilih itu nilai atau angka turnoutnya itu ikut sertaannya untuk datang ke tempat ke ballot atau ruang pemilihan TPS gitu itu sangat kecil. Ini kan sebuah hal yang menarik ya, mengingat bahwa lapisan anak muda ya misalnya di Indonesia aja di dalam bracket 17 sampai 39 itu cukup banyak. Ya menurut data KPU tahun 2019 dari sekitar 90 juta pemilih ya yang layak itu sekitar 46%-nya itu adalah mereka anak muda. Seperti itu ya. 46% itu sekitar 70-80%. Itu cukup banyak sekali. Itu satu hal yang perlu kita pertanyakan kenapa itu ya. Dan di tempat lain di negara lain misalnya saya kasih contoh misalnya di Amerika di tahun 2016 itu ya itu sekitar 20 juta anak muda itu bukan hanya 17 jutanya itu dia tidak turut untuk memilih. Nah itu jadi satu diskusi besar tuh kenapa itu ya itu banyak sekali. Nah kita juga termasuk banyak dan topik tentang kenapa banyaknya anak muda yang pada saat pemilihan itu tidak mau ikut untuk menyumbangkan suaranya itu menjadi diskusi menarik di berbagai perspektif ya. Nah kita coba untuk memberikan sebuah pandangan gitu ya di dalam diskusi kita ini untuk kira-kira apa sebetulnya yang menjadi penyebab atau faktor-faktor yang kita duga sebagai penyebab dari kenapa misalnya angka keikutsertaan mereka dalam pemilu itu rendah, relatif rendah. Nah itu yang mau kita diskusikan gitu ya. Jadi mungkin sudah banyak polling-polling yang sudah beredar ya saya kira. Jadi lembaga-lembaga survei yang terakhir misalnya Kompas bicara tentang survei juga merilis surveinya itu mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa anak muda itu lebih milih tokoh ABC seperti itu ya. Nah itu mungkin dalam pengertian ketika mereka sudah punya pilihan itu ya itu bisa disebut seperti itu. Tapi saya nggak tahu persis apakah di dalam survei itu dikategorikan tipe dari voters. Oke ya. Jadi ada 3 anak muda ya yang dikaitkan dengan jenis
jenisnya. Jadi jenis pemilih itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah unlikely voters, yang kedua adalah potential voters, yang ketiga adalah likely voters. Jadi ada 3 hal ini. Nah mungkin ya di dalam survei-survei yang ada itu mereka yang dijaring adalah mereka yang likely voters. Tapi yang potential atau yang unlikely voters itu mungkin tertinggal, mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana metodologi yang digunakan seperti itu. Jadi itu yang bisa saya berikan. Dan juga dalam diskusi ini ya kita justru dalam diskusi nanti kita batasi aja gitu ya, bahwa yang kita bahas itu adalah anak muda yang betul-betul anak muda dalam umur sekitar 17-20 tahun gitu ya. Dan ini adalah mereka-mereka yang belum pernah mengikuti pemilihan umum. Jadi mereka yang masih murni nih, masih murni. Jadi ini saya kira sangat menarik ya untuk kita diskusikan, karena mungkin dari sana kita bisa memahami sebetulnya kenapa sih kalau mereka yang sudah pernah, yaitu banyak berbagai faktor gitu ya menentukan kenapa mereka milih pada tahun 2024 nantinya. Tapi kita mau lihat yang betul-betul belum pernah memilih, gitu, yang masih betul, yang masih baru lah gitu ya dalam mengikuti pemilu ini. Jadi partisipasi politik ini kita akan lihat khusus untuk anak muda yang betul-betul belum pernah mengikuti pemilu. Saya kira itu dulu, Bung Des. Apa masih ada cukup waktu? Silakan saya kembali. Silakan, masih cukup waktu Pak Pinky untuk menjelaskan mungkin sebab-sebab atau bisa dibandingkan dengan negara lain, mungkin anak-anak mudanya seperti apa di Indonesia, karena saya lihat data di sini cukup besar ya, pemilih muda Indonesia ini perbandingan dengan pemilu 2019 yang lalu sekitar 47% atau sekitar 70 juta, ini data KPU tahun 2022. Ini relatif cukup besar. Nah, kira-kira nanti dengan semangat mereka atau kegiatan yang ada nanti ini, kira-kira jumlahnya akan bertambah atau berkurang atau bagaimana menurut Pak Pinky di sini? Iya, jadi referensi yang pernah saya baca itu tentang keikutsertaan gitu ya pemilih muda ini dalam pemilu, yaitu disebabkan oleh 3 hal, gitu ya. Jadi mereka yang kenapa sih nggak mau ikut gitu, itu bermasalah. Ya, jadi itu hal yang menjadi masalah. Dan Joe Napolitan gitu ya, dia adalah seorang konsultan politik di Amerika, ada bukunya Winning the Elections itu mengatakan bahwa ada 3 hal gitu. Kenapa anak muda itu tidak mau untuk ikut, untuk berpartisipasi ya. Yang pertama adalah mereka merasa menjadi kelompok masyarakat yang berada di umur muda itu ya, karena attention, perhatian. Oke ya. Yang kedua itu adalah respect ya terhadap anak muda. Yang ketiga adalah akses politik mereka kurang. Nah, kenapa 3 hal ini? Gitu, mereka punya sebuah like-minded, kesamaan pikir gitu ya tentang politik, khususnya para politisi dan juga para kandidat. Ya, mereka apatis oleh karena mereka selalu dianggap di ignorance gitu ya, mereka nggak peduli tentang anak muda. Jadi oleh karena itu politik itu apalagi pemilu ya dianggap sesuatu hal yang milik kaum elit gitu ya. Nah itu salah satunya. Oleh karena itu 3 hal tadi, attention, kemudian respect dan access itu tidak ada ya. Mereka merasa itu ya. Jadi
elit-elit politik kalau bicara tentang politik itu bicara yang besar-besar kan, makro segala macam. Tapi dia lupa bahwa salah satu unsur yang turut bisa menyumbangkan suara itu adalah anak muda, gitu ya. Nah, perhatian kepada mereka itu mereka persepsikan rendah, oke ya. Itu yang attention, yang respect juga seperti itu. Jadi para elit ini tidak respect gitu ya terhadap anak muda, gitu ya. Ini bagi yang kelompok tipe anak muda yang tadi ya, yang unlikely dan yang potential voters. Kalau yang likely itu jelas, ya itu udah segmented, udah captive gitu ya, political party. Ini yang dua tadi, yang potential atau yang unlikely voters. Nah ini menarik kalau kita diskusikan. Oke, baik Pak Pinky. Sebelum saya berikan kepada para pemantik kita ini, sebelumnya saya sampaikan kepada Anda yang sedang menyaksikan YouTube S84 Channel dan juga di Zoom, acara ini kami selenggarakan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Said Jakarta, Kairos Entertainment, kemudian DFM Channel, dan Fordes Adventure Channel. Satu lagi adalah Fakta, pertemuan antar kampus di Jakarta. Nah ini menarik ini, banyak komunitas atau banyak kumpulan boleh dibilang sebagian besar anak muda nih, Pak Pinky. Baik, kesempatan pertama, pemantik pertama. Ya, kita kasih ke anak muda dulu Pak ya. Di sini ada rekan saya panggil adik saja, di Khairul ya. Nah, silakan Khairul kepada Pak Pinky. Tes ya. Terima kasih Pak Des, saya dipanggil Dek, saya jadi merasa muda. Padahal saya dipanggil Mas saja udah muda, apalagi dipanggil Dek. Nah, tapi terkait panggilan ini, saya juga jadi teringat waktu saya masih jadi pemilih pemula atau di sini pemilih muda ya. Ketika itu saya sambil cerita ya, ini mau Tahun tanya. berapa itu? Tahun berapa ya? 2010-an, 2011 lah. Gitu ya, 2011. Belum ada itu ya? Ya, belum ada Instagram pas itu. Ya. Nah, pas masa itu seperti yang dijelaskan oleh Pak Pinky ya, bahwasanya tadi kan sempat dijelaskan karena ini pemilih muda itu mereka bingung untuk memilih karena yang pertama tidak adanya perhatian, kurang perhatian lah seperti itu. Kemudian kurang adanya respect dan yang ketiga adalah akses politik kurang. Dan pas masa itu saya merasakan benar-benar. Nah, ada masa ketika saya mendapatkan kesempatan ketika usia 17 tahun, kesempatan untuk memilih kepala desa. Jadi belum pemilu, kepala desa dulu. Nah, pas kepala desa itu, pemilihan itu, saya diminta sama orang tua pas itu ya, kamu harus milih. Nah, lalu saya itu pas itu merasa, apa sih pentingnya saya milih? Karena kalau kita mau memilih atau mau menyukai sesuatu, di situ pasti ada reference. Saya memahaminya gitu ya. Ada reference, ada ingatan yang membuat kita ingin memilih itu. Nah, sedangkan pas masa itu saya tidak memiliki referensi itu. Dalam hal ini kaitannya dengan politik gitu ya. Nah, hal ini kemudian menjadi menarik kalau kita membahas atau berdiskusi terkait dengan pemilih muda ya, di mana para pemilih muda terutama ketika masa pemilu dia masih berumur 17 tahun, dia belum memiliki pengetahuan tentang politik atau mungkin bukan belum punya ya, tapi kurang pengetahuan tentang politiknya sehingga dia juga bingung, mengalami kebingungan seperti saya. Namun lingkungannya di situ memaksa untuk terus memilih. Nah, terkait dengan hal ini kalau menurut pandangan Pak Pinky bagaimana terkait dengan fenomena yang ada ini? Ya, mungkin intinya yang saya tangkap itu adalah kesadaran ya. Jadi political awareness gitu ya. Ini menarik karena saya coba untuk tanya-tanya dengan survei kecil gitu ya. Kepada mahasiswa saya, itu saya menangkap ada 3 faktor
indikator gitu ya, yang merujuk pada apa yang namanya political awareness dalam pemilu gitu ya. Ketika saya tanya, ternyata saya bisa kategorikan political awareness itu tidak diartikan tunggal, tapi ternyata banyak arti gitu ya. Jadi political awareness yang pertama itu adalah mereka yang memang dengan sadar ya, itu adalah warga negara yang harus melakukan karena undang-undang gitu ya, satu. Itu yang kedua adalah mereka sangat menghargai punya hak pilih gitu ya, itu yang kedua. Mereka kenapa mau ikut pemilu gitu ya, datang ke TPS. Yang ketiga adalah itu atas dasar kesadaran bahwa mereka ingin bahwa suara mereka itu bisa menentukan kebijakan ke depannya. Jadi 3 hal. Dia karena memahami hak dia sebagai warga negara punya hak pilih. Yang kedua adalah kewajiban sebagai warga negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga tadi, ya mereka mengikuti pemilihan umum itu untuk gitu ke masa depan Indonesia yang lebih baik. Gitu. Jadi ikut menentukan kebijakan-kebijakan dari partai atau kandidat yang dipilih. Itu. Jadi 3 hal itu yang saya tangkap ya dari kesadaran politik. Jadi kesadaran politik itu, political awareness itu yang saya coba sarikan dari hasil survei kecikitan itu adalah seperti itu. Gitu ya. Nah, ini sangat sangat penting untuk kita gitu kan. Orang bilang bahwa kesadaran politik itu apa sih? Ya kesadaran politik itu bisa dilihat dari itu 3 hal itu. Gitu ya. Saya kira itu. Baik, bagaimana Dek Khairul? Iya, terkait dengan kesadaran politik itu hal yang menarik bagi saya adalah bahwasanya ternyata anak muda itu juga ingin menunjukkan jiwa nasionalismenya ya. Benar itu? Ya, ya. Apakah itu sama atau berbeda terkait ini? 2 hal, nasionalisme itu apa dulu? Nasionalisme itu banyak soalnya artinya. Hari pahlawan. Lebih ke persoalan kepedulian terhadap kemajuan negara mungkin. Iya. Kalau nasionalisme yang dilihat adalah kesatuan gitu ya. Sebuah negara yang terdiri dari multikultural segala macam itu oke, kita bilang sebagai sebuah nasionalisme. Tapi kalau nasionalisme hanya sempit gitu kan, bahwa nasionalisme itu didasarkan pada homogenitas kultur tertentu, itu saya kira enggak gitu ya. Jadi kalau konteks kita Indonesia, nasionalisme itu didasarkan atas gitu ya multikultural ini. Ya di Bhinneka Tunggal Ika lah, Pancasila lah seperti itu. Yaitu nasionalisme itu dasar untuk menunjukkan bahwa kita seorang nasionalisme atau tidak gitu kan. Sebagai warga negara oke, itu ya nasionalisme dasarkan itu. Tapi dalam konteks politik itu mungkin bisa berbeda. Orang yang memahami adanya negara ya, yang dimana dia hidup, negara kesatuan seperti Indonesia ini, dia sadar bahwa dia bagian dari negara ini, ya warga negara, itu belum tentu semata-mata dia akan menentukan atau ikut dalam pemilu. Karena apa? Karena banyak faktor. Pemilu itu sesuatu yang sangat cair, gitu kan. Jadi ada yang punya nasionalisme tinggi justru oleh karena orang-orang atau kandidat yang akan dipilih itu menurut mereka tidak sesuai gitu ya dengan cita-cita nasional, itu mereka nggak akan pilih, gitu kan. Jadi misalnya nggak ada yang cocok nih jadi presiden misalnya, ini nggak punya kompetensi, ini nggak punya intelektualitas, ini nggak punya integritas dan sebagainya, dia nggak akan dipilih. Walaupun dia punya nasionalisme, dia sadar bahwa dia sebagai warga negara Indonesia. Jadi belum tentu, 2 hal yang beda gitu. Ya menurut saya itu Khairul. Baik, Dek Khairul, bagaimana? Terima kasih. Sekarang saya mau tanya dengan Wah, saya yang Khairul. ditanya ini. Waktu Khairul pertama kali awal-awal mengikuti pemilihan-pemilihan ya, mungkin pilkada atau pemilu, political awareness-nya apa dulu, attention-nya apa dulu sampai bisa ikut? Apa ya, waktu saya ikut itu ya, kalau seingat saya ya ini, saya itu ikut
Ya karena pengaruh lingkungan, orang tua terutama ya. Karena pas masa itu saya itu benar-benar blank, nggak tahu ini tuh politik tuh perjalanannya gimana, dunianya seperti apa, dan saya benar-benar tidak berada di dunia itu. Sehingga ketika saya nyoblos, ya udah saya balik pas itu kertasnya, entah itu kena atau enggak, yang penting saya ini cara saya ikut pemilu. Zaman itu loh ya. Kalau sekarang beda. Kalau zaman dulu kan saya mau nyari referensi itu dari mana? Televisi, saya nontonnya kartun. Nah, kalau sekarang beda. Kita nonton Instagram ya. Kita nonton Instagram, kita sudah disuguhi beragam macam apa itu iklan yang berbayar juga, yang mungkin kaitannya untuk penambahan wawasan ya. Nah, itu Pak Des. Baik ya. Mungkin Bapak Ibu, kawan-kawan yang ada di mau ditanggapi, Pak Vicky, silakan. Banyak yang mengikuti pemilu ini itu sebagai tanda kutip ya rekreasi politik. Oh, healing politik Pak. Ya, Healing politik. betul. Gitu kan, jadi event-event yang ditunggu rame-rame dan sebagainya. Iya kan, jadi orang pulang kampung misalnya ART pulang kampung gitu, salah satunya adalah keramaian yang ada di kampungnya. Jadi bukan cuma mudik lebaran, Bukan mudik lebaran. gitu, Pak, ya, hari raya gitu. Nah, tapi saya anggap itu adalah rekreasi politik gitu loh. Baik. Jadi Saya kira- rekreasi politik, healing politik. Iya. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang saat ini sedang melihat YouTube S84 Channel dan yang ada di Zoom, tadi sudah dari pemantik yang paling muda di sini, ya. Sekarang saya beralih ke pemantik yang mungkin lebih tua dari saya. Ini guru saya ini. Oke, silakan Bapak Dr. Mirza Ronda. Baik, terima kasih Pak Des, biasa saya panggil Bang Des. Selamat malam Pak Pinky. Selamat malam. Lain. Menarik ya tadi yang disampaikan oleh Pak Pinky tentang awareness, kemudian tentang alasan kenapa tidak ikut pemilu begitu ya. Selama ini kan kita membangun asumsi bahwa tadi ya pemilih pemula yang kita kategorikan sebenarnya nanti 2024 itu mereka saat ini sekarang berusia 15 tahun sebenarnya. Jadi mungkin 17 tahun itu di 2024. Nah, asumsi yang kita bangun itu mereka berpikiran pendek, enggak panjang-panjang pikirannya itu Pak ya. Yang pertama itu. Yang kedua apolitik. Yang ketiga apatis. Tidak peduli dengan persoalan politik ya. Saya menjadi kaget data yang kita dapatkan di Jabodetabek, fakta ya, pertemuan antar kampus perguruan di Jakarta. Itu menarik Pak, bahwa asumsi yang tadinya kita bangun apolitik, tidak peduli, kemudian berpikiran pendek, itu memperlihatkan hal yang sebaliknya malah. Saya melihatnya begini, bahwa ternyata saat kita menanyakan, jadi kami mengambil sampel di Jabodetabek itu 113 Pak ya, itu walaupun itu data permulaan ya, belum bisa kita mengatakan ini, 136 itu kalau pemilu saat ini diselenggarakan, alasan Anda untuk ikut pemilu itu apa? Ternyata menarik bahwa mereka menghendaki perubahan. Artinya political awareness itu ada Pak. Jadi asumsi yang selama ini sudah tertanam di kita nih yang tua-tua tentang itu ternyata berubah di situ. Yang kedua saya lihat bahwa itu tadi yang Pak Pinky mengatakan, sebagai warga negara saya menjalankan kewajiban saya, itu kesadaran politik juga menurut saya. Nah yang terakhir itu aturan, jadi dia ikut dengan aturan. Jadi saya melihat bahwa ini apa sih kita membangun asumsi itu di awal seperti ini, ternyata data memperlihatkan seperti ini gejala apa ini Pak Pinky? Itu yang pertama. Yang kedua saya melihat bahwa data ini menarik juga karena kita menganggap tadi ya asumsi yang kita bangun tadi atau sudah ada di kepala kita tentang pemilih pemula ini, ternyata pas ditanyakan tentang pertimbangan untuk memilih siapa, itu menarik, jawabannya 61% itu mereka
Jadi figur itu harus mementingkan kesejahteraan rakyat. Itu kesadaran politik juga, Pak, menurut saya ya, kesadaran ya. Yang kedua 57% itu kompeten. Yang lain itu kecil-kecil semua, Pak. Ya, kecil, ada 1%, ada 2%. Figur misalnya ganteng dan sebagainya itu ternyata enggak. Ya, ternyata itu tidak. Jadi saya nggak bisa jadi presiden kalau Mbak Rere bilang saya ganteng gitu ya. Jadi itu Pak. Dan yang menarik lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Irul itu bahwa sumber informasi mereka untuk menentukan pilihan, kita membangun asumsi sekarang ini dengan yang namanya teknologi, media sosial menjadi sumber utama. Ternyata kita lihat itu di atas 50% data kita, walaupun data awal saya katakan lagi tadi, itu lingkungan, Pak. Artinya yang dikatakan Mas Irul tadi, kalau saya bagi yang masih punya anak 17 tahun, kamu milih sini ya, ditentukan dari itu. Baru kemudian media sosial, televisi kecil sekali, Pak. Televisi, surat kabar 1%, televisi 2%, begitu ya. Yang besar itu adalah dari lingkungan itu, Pak. Itu yang ingin saya minta pendapatnya Pak Pinky. Terima kasih. Kembali ke mereka yang muda yang punya selera itu ya. Jadi begini mungkin Pak Mirza, menurut saya gitu ya, kenapa mereka memilih gitu, tapi tadi iya alasannya ikut itu karena yang spontan gitu ya. Ya kalau ingin perubahan jelas itu salah satu hal gitu ya. Mereka sadar gitu ya bahwa negara ini harus dipimpin oleh orang yang kompeten, yang mampu untuk merubah keadaan yang akan datang, merubah atau meningkatkan keadaan yang akan datang, meningkatkan keadaan yang sekarang ada gitu ya. Jadi perubahan itu satu. Yang kedua itu adalah ada anak muda yang memilih, ini menjadi juga satu perhatian banyak orang gitu ya. Mereka memilih itu bukan didorong oleh kesadaran politik itu. Jadi tapi mereka ikut ke TPS, ikut jalan segala macam. Tapi begitu di TPS, di dalam survei kualitatif saya itu ada yang bilang bahwa saya cuman asal aja gitu kan. Asal. Milih itu asal. Pokoknya ikut milih. Gitu kan. Nah, juga ada yang tidak mau cognitive overload gitu ya, atau yang disebut juga heurism, Pak Mirza. Jadi yang pemilih yang heurism itu adalah mereka yang tidak mau ambil pusing capek-capek mikirin siapa yang akan dipilih, kandidatnya apa, partai politik apa yang mau dipilih dan sebagainya. Itu tiba-tiba begitu datang di TPS jeblos saja gitu. Gitu ya. Jadi mereka dengar mereka dengar informasi tentang calonin A, B, C, tapi dia nggak mau lebih dalam lagi untuk menelisik gitu ya, siapa sih calon ini gitu ya, segala macam. Itu heurism. Jadi mereka yang datang asal aja datang coblos plus. Itu banyak, jadi anak muda yang punya ciri seperti itu. Gitu ya. Itu disebut heurism. Yang kedua adalah Pak Mirza pertanyaannya? Tadi lingkungan ya. Iya. Lingkungan sumber informasi yang mempengaruhi seseorang untuk memilih. Yang pertama tadi adalah lingkungan ya. Yang pertama lingkungan, yang kedua adalah media sosial. Ya ini menarik. Ya jadi dalam kondisi masyarakat kita yang sekarang ini yang dipenuhi oleh berbagai kemajuan teknologi itu, media sosial itu sangat mempengaruhi. Nah ini mungkin dalam berbagai literatur itu ada yang mengusulkan untuk merekonseptualisasi partisipasi politik.
oleh karena media sosial ini. Kalau yang klasik partisipasi politik tadi adalah misalnya orang ikut ke TPS gitu ya, atau orang ikut kampanye, atau orang jadi anggota partai, atau orang mendonasikan sesuatu gitu kan, atau ikut petisi dan sebagainya, itu partisipasi politik. Itu pengertian yang klasik. Tapi ketika ada media sosial sekarang ini sudah tidak begitu lagi partisipasi. Orang bicara politik, bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu gitu kan, tapi bukan dengan cara seperti itu. Gitu ya. Bukan dengan cara yang seperti itu. itu pengertian partisipasi politik. Nah, kembali ke itu yang media sosial. Yang lingkungan itu juga penting sebagai sumber yang mempengaruhi. Nah, ini dalam konteks masyarakat kita kan terbagi gitu ya, rural urban sangat multikultural gitu ya, sangat sangat ragam latar belakang sosialnya. Ya, jadi tidak semuanya itu punya literasi media sosial misalnya ya. Nah, itu mungkin ya pengaruh lingkungan keluarga itu sangat penting. Nah, itu berarti kalau bisa saya katakan bahwa lingkungan atau ruang sosial di mana mereka berada itu turut mensosialisasikan pilihan gitu kan, apa yang harus dia tentukan. Dua-duanya sama sebetulnya, media sosial dengan keluarga, ya. Tapi banyak yang dipilih itu kan, tapi sebetulnya dua-duanya punya status sama. Karena dua-duanya itu akan mengkonstruksi ya apa yang akan dilakukan dalam konteks politik. Ya, jadi keluarga dan media sosial. Jadi itu kalau saya bilang ruang sosial itu adalah semacam ranah sosial yang akan membentuk bagaimana struktur mental seseorang. Gitu ya. Itu akan berlangsung dari anak muda sampai terus, itu akan seperti itu. Itu akan membentuk. Saya milih salah satu partai. Itu relatif tidak berubah dari saya muda sampai sekarang. Itu cenderung ke sana, paling dikit, kiri kanannya dikit lah. Tapi pada dasarnya jalur historical trackingnya itu sama, gitu, tidak akan kemana-mana. Gitu ya. Nah, ini yang saya sebut tadi, bahwa lingkungan kita, keluarga, teman atau tetangga dan sebagainya ikut mempengaruhi kita untuk menentukan ya siapa yang dipilih, ya, kemudian apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Kalau mereka ini ikut pemilu ya, asumsi seperti itu. Nah, itu yang saya pikir kita itu saya punya satu quote yang mungkin pernah tahu, there is no free will, gitu kan. There is no free will. There is no free will. Tidak ada kehendak bebas. Itu semua tanpa disadari, semuanya diarahkan oleh atau dipengaruhi atau ditanam oleh proses historis ini melalui lingkungan atau maupun media sosial. Gitu kan. Nah, saya teruskan sedikit tentang media sosial, kembali ke media sosial lagi. Dalam media sosial ini ya, kenapa makin memperkeras gitu ya, bahwa there is no free will itu oleh karena dengan informasi dari media sosial itu akan mempertajam atau memperdalam itu fondasi ya, memperkuat fondasi nilai-nilai tentang sesuatu dari media sosial ini. Jadi media sosial sangat menentukan, mengkonstruksi pilihan dari anak muda ini. Jadi kita kan di dalam kehidupan ini seolah-olah itu adalah kehendak bebas kita, padahal nggak pernah ada kehendak bebas. Ngiming-ngimingi Pak ya. Ngiming-ngiming semua. Kita nggak hidup jemplong gitu ya di sebuah masyarakat yang vakum, gitu kan? Kita berada di sui generis sifatnya. Jadi kita masyarakat yang sudah jadi, kita lahir di sana. Atas dasar itu proses selanjutnya ya kita dipengaruhi oleh berbagai macam hal, simbol, informasi segala macam itu yang membentuk mental kita. Jadi struktur mental kita dibentuk seperti itu.
Jadi kalau kita uh, tinggal hidup dari bayi sampai besar, tinggal di kelompok masyarakat yang lebih elit misalnya, itu akan menentukan kita sebagai orang yang konservatif misalnya. Ya, sedangkan kalau kita misalnya dilahirkan dalam masyarakat yang lebih cair seperti itu, ya mungkin kita akan sedikit lebih moderat misalnya. Nah itu bentuk-bentuk yang menjadi faktor menentukan seseorang adalah lingkungan adalah seperti itu. Sekali lagi lingkungan itu sebagai suatu ranah, gitu ya, di mana individu dalamnya itu terbentuk. Jadi kita punya yang namanya significant others, gitu pasti. Ya, kalau kita dulu ikut pemilu, misalnya ada satu pihak yang paling kita percaya untuk bisa menuntun kita dalam hal politik, dalam pemilu, gitu ya. Kalau kita nggak punya media lain ya, surat kabar segala macam, mungkin tanya siapa. Nah itu significant others yang kita andalkan, kita percaya bisa menuntun kita untuk menentukan itu satu. Terima kasih Pak. Saya menarik tadi ya bahwa ternyata dua yang menarik buat saya dan satu itu akan bikin sahabat saya ini akan kesel gitu ya. There is not free will gitu ya. Oke, tapi saya ingin mengatakan begini Pak. Ini menariknya begini Mbak, bahwa ternyata proses habituasi itu ya dibentuk oleh lingkungan kita. Habitus. Ya. Jadi saya memilih partai pink, warna pink itu karena memang dibentuk dari saya kecil misalnya. Ini yang pertama Pak ya, ini mungkin bisa berubah enggak? Satu, itu yang saya ingin minta pendapat Pak Pinky. Yang kedua, tadi menarik ternyata proses lingkungan ini untuk membentuk seseorang, media sosial juga bisa ngambil itu, peran itu. Jadi setara pengalaman real dengan pengalaman maya nih Pak. Bisa dipertanggungjawabkan nggak itu? Silakan. Iya, yang pertama pilihan ya. Kalau kita dari awal milih yang warna pink gitu kan, seterusnya akan warna pink. Seperti itu. Secara manifestatif bisa berubah, tapi secara substantif enggak. Ada yang namanya simpati. Betul. Seperti nilai dari awal, dari dulu, dari kecil itu nggak pernah berubah yang kita anut. NKRI harga Tetap, mati. Ya itu sesuatu yang sudah kita miliki, ya nilai itu sudah kita miliki dan itu tidak akan berubah. Yang berubah itu adalah manifestasinya, perwujudannya. Ya. Tapi tetap intinya nilainya sama. Jadi kalau sekarang dibilang, oh anak muda sekarang nilainya udah berubah, saya pikir enggak, sama. Oke. Yang berubah adalah manifestasi, perwujudannya yang berbeda, gitu. Nilainya tetap sama, tapi diwujudkan, dipraktekkan dalam format-format yang berbeda, bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi nilai tetap, nilai nggak pernah berubah, gitu. Saya pikir itu menjadi orang baik itu sebuah nilai pada siapapun, gitu kan. Tapi dalam pelaksanaan manifestasinya itu beda-beda kan. Menjadi orang baik kan beda-beda. Nah itu saya kira itu. Jadi makanya dalam konteks politik kita memilih sudah dari awal tertanam gitu ya. Oh partai ini punya ideologi menarik, punya platform menarik, punya visi yang bagus dan sebagainya. Yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Seperti itu ya. Nah itu sampai kapanpun tidak akan berubah, gitu ya. Kalau itu diambil oleh partai lain, kita akan melihat partai itu dengan nilai-nilai yang dibawanya itu. Jadi tidak berubah artinya. Perwujudannya berubah. Yang kedua Pak tadi menyamakan antara Sama, pengalaman. iya. Jadi media sosial dengan itu saya kira punya dua, ya tadi dalam rangka melakukan kalau kita bilang pemantapan atau sosialisasi lah politik gitu ya kepada seseorang, itu sama fungsinya baik lingkungan atau media sosial. Fungsi dan kekuatannya sama Pak.
sama, kekuatannya sama, gitu kan. Jadi baik media sosial apapun lingkungan, media sosial itu kan sebagai medium ya untuk mengantarkan nilai-nilai yang sebetulnya sudah kita miliki. Jadi kalau kita menerima informasi kan itu ada yang namanya selective exposure, pun ada retention segala macam kan. Kita akan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang sudah kita miliki atau enggak. Kalau enggak kan kita buang gitu, kita tinggalkan, retention jadinya. Nah, saya kira itu kalau bisa dilihat dari, dan kemudian ada satu fenomena yang baru, yaitu ketika tadi saya katakan mungkin perlu dilihat lagi konsepsi dari yang namanya partisipasi politik itu berubah. Oke. Dalam konteks media digital, dalam konteks teknologi ya, yang baru, informasi teknologi komunikasi informasi yang baru itu sekarang digunakan sebuah pengertian dengan pendekatan ekonomi. Oke ya. Jadi mungkin pernah dengar yang namanya citizen marketer. Bukan citizen journalism aja, tapi citizen marketer juga ada. Nah, menariknya bahwa sekarang sosialisasi politik itu bukan milik lagi kandidat atau partai politik, tapi individu. Iya. Jadi sudah ada shift gitu ya. Jadi siapapun atas dasar dia merasa bahwa ada nilai-nilai yang harus memang disebarkan gitu ya, nilai-nilai politik dan sebagainya, dia akan dengan otomatis gitu ya menggunakan cara-cara itu menyebarkan ke orang lain segala macam. Jadi prinsip-prinsip marketing itu dipakai seperti itu. Jadi dia terus gitu kan di dalam media sosialnya dia sebarkan posting segala macam bentuk-bentuk bentuk-bentuk pesan, apakah itu teks, apa itu memes, atau itu pictures atau segala macam. Bahkan dengan cara yang lain dia membuat semacam simbol-simbol gitu ya yang mengekspresikan mengekspresikan selera politiknya, gitu Pak Mirza. Jadi misalnya dia buat kaos ini gue gitu kan, pilih ini, kan ada yang gitu kan. Nah itu adalah bentuk ekspresi individu dalam konteks marketers. Jadi nggak usah disuruh, itu nggak usah disuruh, nggak dibayar. Kalau buzzer segala macam, influencer itu masih dibayar. Tapi ini enggak, sukarela atas dasar kesadaran politik yang tinggi. Seperti itu. Boleh satu Silakan, lagi? Pak Mirza. Oke. Satu lagi Pak Pinky ya. Silakan. Mohon maaf Bu Rere dan Pak Yadi. Langsung aja nanti ke yang muda. Tadi tentang perubahan konsep tentang partisipasi politik Pak ya. Kemudian citizen marketers tadi ya. Dengan kehadiran media sosial ini berubah tadi ya. Tidak lagi orang ke bilik suara itu dianggap itulah partisipasi politik. Itu kan zaman dulu Pak ya, salah satu. Sekarang orang berkomentar tadi, kalau saya bisa tangkap, orang berkomentar di media sosial tentang politik itu juga termasuk dalam partisipasi politik. Walaupun saya nggak masuk bilik suara. Persis. Dan saya menjadi tenaga pemasar sukarela begitu. Iya. Oke. Fenomena baru Pak ya. Jadi kayak kita masuk bilik kan seperti kita beli atau nggak beli sesuatu barang, gitu kan. Kita kenal produknya, kita paham betul produknya. Apa kita harus beli? Nggak juga kan. Nah mirip kayak gitu. Tapi biasanya kalau partisipasi politik dengan media sosial itu, dengan media digital itu sebetulnya ada kemungkinan dia juga milih, ada kemungkinan dia milih. Cuman cara prosesnya, proses keterlibatan di dalam
politik itu yang perlu bukan lagi seperti yang dulu. Iya. Massal seperti itu, ya, persis. Itu melalui media sosial aja. Saya nggak perlu ikut-ikutan ke Betul, persis. Senayan Pak ya, saya nggak Iya. perlu ikut-ikutan ke Senayan, tapi saya punya Iya. Facebook, saya punya Instagram, saya sebarkan. Itu lebih memuaskan secara politik seseorang, ya, dengan adanya media digital ini. Kalau kita dulu ikut partisipasi politik dengan ikut pawai ikut segala macam, kita tetap sebagai mute kelompok. Iya. Kita nggak bisa bersuara, gitu kan? Nggak punya akses, Nggak punya tidak akses segala diperhatikan, tidak. Cuman ikutan secara fisik, oh ikut. gitu. Iya. Dieksploitasi lah Pak ya, zaman dulu itu, zaman kita itu ya. Nah sekarang dengan adanya media digital itu, ekspresi politik yang punya kita itu bisa muncul. Siapapun kita bisa untuk menunjukkan seperti itu. Jadi nggak terlalu harus secara terbuka ikut secara fisik gitu segala macam. Capek Pak. Capek iya. Baik, terima kasih Pak Pinky. Sama-sama. Yang lain giliran. Oke, terima kasih Pak Mirza, menarik ya. Semakin malam. Sebelum pemantik berikutnya, apa langsung kita ke pertanyaan dari Zoom dulu atau dari ini? Pemantik dulu ya. Oke. Menarik tadi, saya simpulkan sedikit. Ada yang menarik Pak soal tadi penyebabnya karena lingkungan dan sebagainya macam Pak ya. Jadi saya kepengen mundur aja ke mencalonkan Pak, karena yang ganteng katanya sedikit yang milih. Saya nggak mau mencalonkan jadi apa-apa Pak, karena sedikit. Baik, kita ke pemantik tadi sudah yang muda, yang tua sekarang ibu-ibu. Silakan Ibu Dr. Ewin Dinar. Ya, terima kasih. Ya, Pak Pinky, menarik ya kalau bicara anak muda. Tadi kita udah diskusi apa alasan anak muda tidak memilih dan bahkan apa alasan anak muda memilih. Nah, saya juga tanya Pak ke mahasiswa saya ya, sedikit survei gitu. Saya tanya, kenapa kamu mau milih? Menurutnya dia memilih karena habis itu dia bisa posting di media sosial dengan jari dengan tinta biru. Nah, itu simbol apa tuh Pak? Itu rekreasi politik. Rekreasi politik sebenarnya. Oke Pak, jadi kalau kita kembalikan ke topik kita, series kita, yang muda punya selera. Gitu kan ya, berarti dalam memilih presiden terutama nanti misalnya berarti mereka ada selera. Dan selera itu tuh dibentuk, dibangun. Nah kalau tadi Mas Hairul cerita ruang sosial ada dari keluarga gitu ya, nah, tapi sekarang media sosial. Nah berarti kan ada pertarungan nih hari ini Pak antara keluarga, lalu ada media sosial gitu ya. Nah itu sejauh mana Pak pertarungannya dan kira-kira apakah memang langsung bisa berubah dengan media sosial di mana kalau bicara misalnya kita tadi selera musik gitu Pak ya, dari kecil kita udah denger klasik terus gitu ya, tiba-tiba disodorkan dangdut kan nggak bisa juga, tadi selera dibangun. Nah berarti kalau kita sudah dari dulu punya ruang sosial di keluarga gitu ya, tiba-tiba media sosial, apakah bisa memang langsung merubah gitu ya, atau memang anak muda sekarang di Indonesia terutama punya karakteristik yang lebih analytical critical gitu ya, sehingga melihat informasi itu bisa lebih komprehensif, sehingga selera mereka gitu ya bisa langsung berubah atau gimana Pak Pinky? Bisa berubah, bisa. Sangat bisa berubah selera itu tergantung di mana kita berada, ruang sosial kita di mana. Iya kan? Jadi kalau kita bicara tentang stratifikasi sosial atas menengah bawah, itu kan ruang sosial yang berbeda antara satu ruang sosial dengan ruang sosial. Nah, itu punya karakter sendiri-sendiri kan. Jadi orang yang hidup di level stratifikasi bawah, ya, dengan dimodali ya, modal sosial, modal kultural gitu kan, modal otoritatifnya, itu mungkin saja dia masuk ke level stratifikasi yang di atasnya. Ketika dia masuk di stratifikasi di atasnya, itu kemungkinan dia juga akan merubah seleranya. Oleh karena informasi yang ada di ruang sosial yang berbeda itu berbeda dengan yang ada di bawah. Seperti itu bisa berubah gitu ya. Jadi sangat mobile gitu ya selera itu sesuai dengan perubahan mobilitas dari seseorang di dalam strata sosial itu. Itu bisa sangat berubah itu kan. Nah, kemudian yang pertama tadi apa? Pertarungan ruang sosial dengan media sosial.
sama aja sebetulnya pertarungannya. eh, eh, Ya, dua hal itu punya fungsi yang sama sebetulnya. Ya, keluarga itu betul menjadi sebuah sebuah tempat untuk menentukan selera mereka dari kecil seperti apa. Kalau dari kecil kita dikasih gado-gado sama orang tua, gitu kan, terus gado-gado, itu akan jadi selera kita nanti di atas setelah besar gitu kan. Wah, saya dulu suka dikasih gado-gado, saya pengen gado-gado karena ibu saya sering kasih gado-gado. Kayak gitu kan, itu kan ada gitu kan. Tapi itu bisa ditinggalkan kalau mereka sudah berubah ke dalam ruang sosial yang berbeda, gitu kan. Jadi bisa bisa berubah seperti itu. Makanya dalam menentukan selera politik, ya itu juga pasti bisa berubah seleranya. Tapi nilai-nilai tetap ya, saya pikir nggak tertinggal. Walaupun suka dikasih gado-gado, tapi kan nilai kesehatan tetap ada kan, itu yang tetap ada, tidak berubah, ada nilainya kayak gitu. Nah itu yang penting sebetulnya. Jadi itulah ya. Jadi dalam politik sangat dinamis gitu ya. Kita sering dengar bahwa politik kan suka berubah-berubah. Nah itu yang berubah dalam manifestasinya sebetulnya. Tapi sayang sekarang apalagi anak muda tidak mudah untuk mengidentifikasi inti atau perbedaan ideologi atau platform setiap partai. Itu kan sulit. Nah itu artinya tidak ada kejelasan dalam kampanye politik, dalam komunikasi politik setiap partai. Apa yang membedakan dia dengan partai yang lain misalnya? Partai Pink dengan partai abu-abu misalnya, gitu kan? Apa bedanya gitu? Nah itu komunikasi politik di antara dua itu kepada publik atau masyarakat itu nggak jelas, gitu kan? Jadi itu satu hal yang Berarti sangat bias dong pemilihan bagaimana anak muda memilih gitu ya dengan yang ideal, itu sangat bias dong Pak, karena ya itu tadi banyak sekali faktor-faktor dengan banyak kepentingan. Betul, harus gitu ya. Iya, itu pasti ada. Sehingga tugas kita sebenarnya dalam komunikasi politik adalah memberikan kesadaran tadi, knowledge kepada si anak muda gitu ya. Jadi sementara pertarungan tadi di media sosial gitu, kita melupakan esensi tadi, bagaimana supaya anak muda kita bisa punya kesadaran, punya knowledge dalam memilih tadi, melihat secara komprehensif partainya atau si calon presidennya, gitu ya Pak. Iya. Saran Pak Pinky gimana Pak? Iya itu pasti, ya pasti artinya kita harus ya memberikan sebuah literasi politik misalnya. Kalau kamu mau ikut, setelah muncul kesadaran politik ya, kesadaran politik muncul kemudian diikuti dengan literasi. Jadi literasi menunjukkan gimana cara itu kalau di level bawah. Tapi itu harus dilakukan. Jadi yang penting fungsi dari media sosial dengan tadi kayak Pak Armisa tanyakan, dengan ruang sosial keluarga dan sebagainya, itu sebetulnya punya fungsi yang sama tapi caranya itu berbeda. Jadi tetap aja kalau menurut saya media sosial ya arah-arahnya ke sana untuk membentuk atau mengkonstruk apa yang ada di pikiran orang. Keinginan politik seseorang, misalnya aspirasi politik seseorang, itu kan juga terbentuk melalui proses yang panjang. Tidak muncul begitu aja kan. Dia mengambil sini kiri, ambil kanan, digabung-gabungin, itu jadi aspirasi punya seseorang. Tapi tetap aja mereka mengambil dari berbagai sumber gitu ya, pengalaman politik, pergaulan sosial segala macam, itu yang kemudian bisa terwujud gitu ya dengan sebuah aspirasi sosial, aspirasi politik yang khas. Saya kira itu, Bu Rere. Ya sebenarnya kalau melihat anak muda kan sebenarnya nggak lepas dari kehidupan sosialnya nih.
gitu ya, ada peer grupnya, kayak kita juga sering ngobrol-ngobrol kan gitu ya. Tapi apakah memang itu sudah terkikis Pak hari ini dengan media sosial sehingga tidak ada diskusi-diskusi yang bisa membuat mereka tuh jadi referensi? Apakah memang sejauh itu media sosial gitu kan? Saya pikir media sosial hanya sebagai informasi, kemudian mereka mendiskusikan ya dengan teman-temannya. Atau memang sudah terkikis gitu Pak? Yang pertama media sosial itu adalah aparatus menurut saya bagi partai politik ya. Jadi aparatus. Nah, aparatus ideologi partai itu adalah media sosial. Sedangkan individu-individu itu semacam pekerja gitu ya. Ya, sebagai pekerja yang tidak dibayar oleh si partai itu sendiri, tidak dibayar oleh partai itu sendiri, gitu kan. Oleh karena mereka sudah menjual tadi ide-ide, ideologi, nilai-nilai yang kemudian dibeli oleh publik itu. Nah, mereka tinggal seterusnya meneruskan. Nah itu saya kira prosesnya seperti itu. Bagaimana Ibu Rewindinar? Cukup ya? Cukup, Nah, terima kalau ada kasih. kita sambung lagi. Baik, sebelum kita lanjut, mari silakan diminum S84 Channel sakadarnya air putih. Oke ya, sambil pemantik dan narasumber menikmati air putih ala kadarnya dari S84 Channel. Saya juga sebelum ke pemantik berikut Kang Yadi kayaknya sudah siap merekam ini ya. Kita sepertinya Pak Pinky di sini dikeroyok oleh 4 orang muridnya, 5 orang muridnya di sini. Baik, kita ke zoom dulu ya Kang Yadi ya. Kita ke zoom dulu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Pak Pinky dari Dian Agustin Nuriman. Oke, selamat malam Prof Pinky dan Bapak Ibu semua. Sejauh mana pengaruh strategi personal branding pada capres yang saat ini sedang berusaha untuk bermuda? Berusaha muda Pak. Jadi bermuda itu berusaha muda. Mulai dari penampilan sampai hobi, kegiatan-kegiatannya. Nah, dengan tujuan ini mereka untuk menarik atensi kaum muda. Apakah ini menjadi strategi yang efektif, Pak? Ini pertanyaan dari Dian Agustin. Silakan, Pak. Bisa efektif, bisa enggak, gitu kan? Kenapa tuh, Pak? Jadi ada prakondisi yang bisa strategi itu digunakan oleh seseorang kandidat. Ya, kalau kita lihat Pak Jokowi, ya, dia berusaha untuk muda ketika dalam pemilu presiden, gitu kan. Dia naik ke panggung dengan band apa waktu itu segala macam gitu kan, band Metallica, segala macam itu kan. Nah itu ada satu cara untuk meraih gitu kan simpati publik. Wah hebat juga nih, keren juga gitu kan, muda seperti itu. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau prakondisinya tidak, artinya prakondisi ya sebagai syarat bahwa mereka sudah dapat simpati sebelumnya. Jadi ketika mulai dari dia sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu sudah menarik simpati sebetulnya. Itu dulu modal itu. Punya dulu modal itu, baru nanti strategi untuk politik lainnya bisa dengan melakukan itu. Gitu kan, misalnya tiba-tiba Anies misalnya bergaya muda gitu kan, orang kan peduli pada silenial ya. Orang akan jadi tanya-tanya gitu kan, mau gaya muda gimana seperti apa gitu kan, karena prakondisinya belum memenuhi sebagai itu, kayak gitu. Saya kira jawaban saya itu. Bisa efektif, bisa juga tidak, Pak. Iya. Ya? Oke, baik. Satu lagi ya, kita di Zoom. Di sini ada dari maaf, saya mesti buka kacamata Pak. Pemilih tua soalnya saya Pak. Pemula. Pemilu 2024 menuntut kualitas program kampanye partai politik yang berbasis historical data track record para capres Pak. Jadi track record historical datanya. Nah, bagaimana caranya agar konten digital yang diproduksi oleh parpol dapat dicerna dan dinikmati oleh rakyat termasuk kaum muda? Gimana Pak? Itu pertanyaan menarik gitu, Baik. sebetulnya. Walaupun track Dari, record atau Pak, ini pertanyaan dari Rudi H. Chen, silakan Pak. personal itu kan, personal historinya kan, yang dilihat sebagai modal gitu kan untuk menarik simpatisan atau menarik pemilih gitu kan maksudnya. Itu apa tadi saya mau bilang bahwa apa namanya, itu juga tidak begitu aja.
bisa digunakan. Misalnya coba untuk menangkap selera politik orang lain, anak muda dan sebagainya dengan personal record yang dia miliki, gitu kan? Maksudnya itu kan seperti. Tapi kan nggak selalu itu efektif. Sekali lagi tidak selalu efektif. Politik itu memang agak sedikit tricky gitu ya. Jadi tidak selalu kita punya segalanya, terus orang mau milih kita tidak. Gitu kan. Jadi sebetulnya harus siap kecewa, gitu ya. Sebetulnya orang terkelompok dengan natural politik sebetulnya. Gitu, nggak usah dimacam-macemin gitu kan. Kalau orang udah punya pilihan itu, dia akan ke sana, mau dikasih iming-iming gitu segala macam. Itu sangat sedikit kemungkinannya untuk ke sana. Itu pendapat saya gitu ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi belum tentu artinya bahwa apa yang dimiliki itu bisa. Jadi ada istilah gitu ya, orang akan mengikuti kandidat yang akan menang, kan dalam partai politik seperti itu. Kalau kandidatnya nggak akan menang, dia nggak mau milih. Malah ada kecenderungan tadinya milih yang kalah, tapi karena dia tahu pemenang itu kemudian ikut-ikut begitu mungkin. Bisa. Itu seakan-akan dia memilih yang menang. Itu yang heroism. Itu yang heroism. Salah satu ciri heroism itu. Oke, baik Pak Pinky. Menarik tadi ruang sosial Pak ya. Iya. Jadi padahal there is no free will, tetap ada ruang sosial. Oke Pak, sekarang kita dengar pemantik berikutnya, Kang Yadi, Kusmayadi. Silakan. Wah, melihatkan juga bahwa Kang Yadi ini bukan pemilih muda. Ya. Dari jarak melihat. Ya. Oke. Terima kasih. Karena saya ini bukan generasi M milenial atau Z ya. Saya ini udah masuk ke baby boomer. Jangan mengaku Kang, kita. Jadi kita harus terbuka toh. Nah, jadi kita harus tahu di mana kita memposisikannya. Nah, ini diskusi ini menarik sekali ya. Tadi udah dibahas banyak banget. Jadi sampai saya bingungan Bang Des, mau nanya apa gitu kan. Dari yang generasi muda menanyakan tentang pengalaman, kesadaran. Kemudian dari generasi yang senior guru saya, ya kan. Kemudian juga senior saya juga. Nah, tapi ada beberapa hal yang menarik nih Pak Pinky ya. Dari beberapa referensi yang saya baca. Berdasarkan survei terbaru, itu 71% bahwa pemilih muda itu tahu akan dilaksanakan pemilu 2024 itu kapan? Februari 2024. 79%-nya tidak tahu tuh mau milih mana, partai pink kah, partai abu-abu kah, atau partai apa. Nah, yang saya menarik di sini, ini kan kita ada kenaikan yang signifikan jumlah daripada pemilih muda dan pemula ini dari 2019, terus prediksi ke 2024, tadi yang sudah didiskusikan kurang lebih 40 jutaan tuh di 2024. Artinya quite signifikan bahwa semua partai politik ini akan berebut suara ini. Nah, tadi pun dijelaskan bahwa salah satu ataupun ada 3 poin yang mengakibatkan pemuda ini punya selera untuk memilih: attention, respect, yang terakhir itu adalah akses. Ada satu hal Pak yang potensi akan menjadi isu. Itu kenapa? Karena pemilu nanti akan jatuh bersamaan dengan hari Valentine, 14 Februari 2024. Nah, selera pemuda sekarang ini, apakah itu nggak ke-distract tuh Pak? Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin ada distorsi pemuda ini? Apakah saya mau ke bilik TPS? Apakah saya mau merayakan Valentine? Nah, itu akan menjadi masalah tuh Pak bagi saya. Nah, kalau itu dari pemerintah tidak memperhatikan itu dengan baik nih, strateginya exitnya nggak bagus nih, TPS kosong tuh Pak. Semua pada Valentine semua ke Gunung Puntang. Jalan-jalan di sana. Di Gunung Puntang nggak ada TPS, mau nyoblos apa? Kopi Arabica nggak bisa juga toh. Nah, itu salah satu poinnya. Nah,
Itu yang saya lihat, artinya potensi-potensi ini yang harus dilihat dari partai-partai ini. Nah, saya coba tarik ke sosiologi komunikasi yang tadi kita diskusikan. Kira-kira nih dari Pak Pinky, strategi apa yang bisa diterapkan supaya para pemuda-pemuda ini atau pemilih muda ini fokus nih di tanggal 14 Februari 2024. Ya kan? Karena ini big chance nih. Salah strategi out nih. Bisa-bisa dia ikut grup ke 4 Days Adventure, pergi ke Puntang itu daripada ke TPS. Valentine. Ya kan? Valentine jatuhnya. Itu pertanyaan pertama Pak ya. Kira-kira strateginya apa nih Pak? Karena kita harus ada personal approach ya kan di situ. Nah, terus yang kedua bahwa tadi pun dibahas nih tentang pengaruh keluarga. Kemudian survei kita mengatakan ada anomali antara pengaruh keluarga lebih tinggi dibandingkan sosial media. Dan ini sebetulnya berkorelasi dengan survei di 2019 yang dilakukan oleh FISIP UI Pak. Bahwa ada 4 sifat daripada pemilih muda, itu diantaranya pertama open minded. Yang tadi Pak Pinky bilang potensial voter. Itu udah terframing, milihnya apa, jelas apa. Kedua kemudian adalah doubtfulness, orang yang keraguan-raguan, unlikely ataupun yang potensial. Nah, ini tuh yang paling besarnya nih Pak, karena swing voternya di sini. Pertanyaan saya untuk swing voter, strategi apa lagi nih Pak, yang kira-kira yang swing voter ini bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil. Nah, itu kan salah satu juga yang harus kita inikan kan. Nah, yang paling parah yang terakhir Pak, yang dari Pak Pink disebut unlikely, dari riset 2019 disebutnya apathetic group. Apathetic group, orang yang nggak peduli. Ini yang berpotensi para pemuda ini menjadi golput nih, karena dia nggak peduli. Nah, kenapa mereka tidak peduli? Ya karena yang tadi itu Pak, atensi kurang, respeknya nggak ada. Kemudian yang saya lihat yang menjadi realitas sekarang ini adalah akses. Akses pemilu di Indonesia ini sangat complicated. Dari identifikasi, cek dan segala macam yang sangat berbelit sehingga nggak pas tuh dengan generasi Z. Yang beliau udah bilang ini, pengennya simple, apalagi yang tadi sosial media. Pertanyaan saya, apakah mungkin untuk di 2024 itu kita mensimplifikasi proses seperti kayak COVID Pak, mau masuk mall tinggal tap. Nah, mungkin nggak di 2024 terjadi itu? Kalau itu mungkin salah satu solusi itu. Nggak perlu ada itu apa kopi hard copy, blanko dan segala macam, tinggal tet masuk beres. Elektrik karena accessibility itu yang salah satu yang dari perspektif saya masih ada keraguan untuk bisa dilaksanakan. Ya begitu Pak Pinky, pertanyaannya mohon. Iya, di Amerika sudah diterapkan sebetulnya electric voters itu udah voting ya, untuk voting tinggal pencet aja sebetulnya. Jadi nggak pakai belangko yang macam banyak gitu, enggak. Datang ke ballot terus iya. Iya, itu udah mulai, jadi tinggal pencet aja selesai gitu kan. Tapi yang mungkin itu yang terakhir. Yang pertama itu adalah ketika ada 2 event besar gitu kan. Yang satu itu adalah event-event yang sangat glamorous menurut saya ya, secara sosial. Karena itu Valentine segala macam sebetulnya kan itu baru aja masuk ke kita gitu kan, untuk dirayakan dan seterusnya. Nah, kemudian tanggal 14 Februari itu juga ada pemilu. Gitu kan. Bagaimana caranya, strateginya gimana sih? Gitu kan. Ya ada beberapa jawaban sebetulnya, tapi yang menurut saya secara praktis gitu ya, bisa aja kita manfaatkan Valentine gitu dalam konteks politik. Bisa aja gitu kan. Rekreasi politik, TPS-nya dibikin pink, kemudian iya, kemudian petugas-petugasnya juga kayak ada pink segala macam. Semua pernak-pernik itu pink misalnya. Jadi dia hybrid gitu. Jadi sekalian esensi ya itu
itu adalah Valentine, tapi dalam konteks pemilu. Bisa rame juga gitu kan, jadi di mana-mana orang saling bersolek gitu ya, gitu untuk menarik sebetulnya juga. Itu bisa dijadikan satu strategi juga untuk menarik bagaimana pilih keluar oleh karena ada daya tarik itu, gitu kan, nuansa-nuansa Valentine di dalam TPS itu mungkin aja bisa, gitu ya. Dan kemudian itu kan hanya di beberapa tempat ya di Indonesia gitu kan, tapi di daerah-daerah belum tentu kan. Mereka kenal Valentine juga nggak selalu kenal gitu kan. Mungkin itu tidak akan punya pengaruh ya hari itu ya, tetap kalau misalnya pemilu tanggal 14 Februari ya mereka ke pemilu di daerah-daerah misalnya ya, yang jauh dari pusat gitu ya segala macam, itu bisa seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa dijadikan suatu momen yang sangat sangat luar biasa gitu ya untuk menggabungkan dua hal. Tapi kalau di daerah seperti itu mungkin tidak. Kemudian banyak pertanyaannya tadi saya nggak terlalu. Yang kedua adalah 4 kategori dari voters gitu kan. Jadi yang kalau tadi saya sebut adalah yang likely voters, kemudian yang potential voters, dan yang ketiga adalah unlikely voters. Yang likely voters itu adalah tipe voters yang memang sudah memiliki aktivitas politik, gitu ya. Misalnya dia sebagai memiliki kegiatan dalam kegiatan-kegiatan politik, gitu kan. Itu likely voters, gitu kan. Jadi mereka jadi anggota dari sebuah panitia pemilu di daerah itu bukan panitia tapi sebagai bagian dari kampanye sebuah partai politik atau sebuah kandidat, itu adalah likely voters. Jadi mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan aktivitas politik yang potensial justru mirip gitu kan. Dia tidak mengikuti sebagai bagian dari satu partai politik gitu, tapi kesadarannya sudah ada. Itu misalnya mereka ada di daerah-daerah yang lebih komuter itu ya, menjadi orang-orang yang juga aktif sebetulnya, tapi di dalam konteks yang lebih kecil. Itu potensial voters. Tapi kalau yang likely voters itu yang besar. Nah, yang susah itu yang unlikely voters. Jadi memang mereka tidak terlalu tertarik dengan hal-hal tentang politik ya. Itu mereka biasanya yang susah gitu ya. Dia secara politik independen, yang unlikely ya. Kemudian non-ideological. Itu yang unlikely voters. Terus dan juga mereka bukan kelompok yang konservatif, gitu kan. Kalau yang konservatif itu pasti dia akan seperti yang likely voters, gitu kan. Nah itu cari. Nah kemudian yang keempat itu tadi Petetik. Kenapa? Yang mana petetik yang terakhir yang mau potensial jadi golput? Nah kalau soal golput ini secara tradisional dalam pengertian dalam konteks lingkungan itu banyak mempengaruhi seseorang untuk golput. Jadi studi saya yang kemarin saya coba kecil-kecilan itu ada mahasiswa saya yang mengatakan bahwa saya nggak mau ikut pemilu tahun 2024. Kenapa? Saya tanya kenapa? Karena dari dulu ayah saya itu golput. Nah saya juga akan golput. Berarti udah ada pretextnya. Persis. Nah itu yang namanya tadi, bagaimana selera seorang itu sangat dipengaruhi oleh ruang-ruang ini. Nah itu kalau gitu Pak, mohon maaf saya potong. Kalau memang pretextnya seperti orang-orang yang demikian itu udah terbentuk, nah itu bagaimana kita untuk membuild up kesadaran politik atau awareness daripada para pemuda itu ya? Nah itu khusus golput ya, itu yang non-ideological itu. Jadi non-ideological itu dan political independence itu secara politik dia independen. Jadi nggak peduli gitu kan mau jadi presiden siapa gitu.
keadaannya dari dulu begini-begini aja gitu, nggak berubah banyak. Ya itu anggapan mereka golput. Itu salah satu fenomena yang empirik ya yang terjadi. Kenapa orang golput itu salah satu faktornya adalah turunan gen politiknya golput. Ya, jadi gennya udah golput nih, jadi sampai kapan tuh bisa golput seperti itu kan banyak tuh yang keras seperti itu dari dulu golput terus aja golput keterusan 12. Tapi ada satu hal apatis politiknya apatis ya. Ada satu hal lagi menarik ya, Pak Pinky dari beberapa survei itu mengatakan bahwa kaum muda itu sebetulnya mereka juga ingin sih berpartisipasi dan ingin menjadi di hampir 15% loh dari total jumlah populasi itu mengatakan bahwa mereka ingin jadi perwakilan di dewan ya, perwakilan rakyat untuk mengaspirasikan pemuda. Cuman yang menjadi keluhannya itu adalah tidak ada tempat. Tidak ada tempat dan mereka kalah bersaing oleh generasi tua. Karena baby boomer ini juga begitu masuk dalam perwakilan, dia tidak mau turun lagi karena menganggap sekarang ini pada kenyataannya satu realita di Indonesia bahwa masuk partai politik itu menjadi jenjang karir politik. Gitu. Jadi itu gimana menurut Pak Pinky? Oke, itu dalam konteks di Indonesia kan? Oke. Dalam konteks Indonesia data penelitian seperti itu berada di dalam bracket umur 17 sampai 39. Oke. Dari 1939 itu sebetulnya bisa dibagi di tengahnya. Ada yang young adults misalnya. Young adults itu ya dianggap muda tapi sudah mendekati 40. Itu masuk dalam bracket muda. Itu kan akan berbeda aspirasi politiknya dengan mereka yang di bawah 20. Yang baru masuk semester 1, semester 2. Itu sangat beda gitu kan. Nah, studi kohort tentang aspirasi politik ini itu akan berubah. Jadi orang pada kohort umur 17-20 pada tahun ini, 5 tahun yang akan datang itu akan berubah, mereka akan masuk ke dalam kohort umur misalnya jadi 22 sampai 27 tahun seperti itu. Nah, itu akan bisa merubah tadi ya selera politik atau segala macam. Nah, terus sampai ke bracket umur selanjutnya akan terus berubah. Aspirasi manusia otomatis akan tumbuh. Gitu kan. Jadi anak muda itu memang punya karakteristik yang seolah-olah alami gitu ya terhadap politik. Ya begitu anak muda dalam politik gitu kan. Kita bisa anggap apatis ya memang begitu seperti itu. Tapi jangan khawatir bahwa mereka ini pada saatnya nanti mereka akan berubah. Kesadaran politiknya akan otomatis muncul sendiri. Ya kan, itu juga saya alami gitu kan dalam proses ini. Dulu waktu pertama kali nyoblos, saya nggak mikir apa sih ini, gitu kan, partai apa sih, siapa yang harus saya pilih, apatis, jadi nggak berusaha untuk cari apa sih politik dan bagaimana segala macam. Tapi berjalanan waktu segala macam itu kan otomatis merubah kita sendiri. Jadi ada perubahan kesadaran, betul. Perubahan kesadaran daripada pemuda itu sendiri. Politik kohort, ya. Oke, mungkin itu aja Pak Pinky. Bang Makasih, Des, Pak. karena waktu silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Yedi. Nah, menarik Pak ya. Banyak hal menarik. Catatan saya tetap ke there is no free will Pak. Nah, tentu ini hal-hal menarik. Kita akan lanjutkan ke seri berikutnya nih Pak. Pasti ada. Kita set dengan yang lebih mudah lagi Pak. Boleh. Ya, ini kan kita set mudah. Tapi mungkin sedikit saya kasih 30 detik. Kasih closing statement dari Pak Mirza duluan. Closing statement apa Pak? Ternyata habituasi saya berbeda, proses habituasi saya berbeda dengan Pak Pinky. Pak Pinky mungkin profesional sehingga dia apatis terhadap yang namanya politik. Kalau saya itu kakek saya memang orang politik, paman saya politik, sehingga waktu saya ikut pemilu pertama itu ikut pawai Pak. Jadi kesadaran politik saya, partisipasi politik saya tinggi waktu saya umur 17 tahun. Baik, terima kasih. Jadi habituasi berbeda, habitus berbeda, maka kemudian membentuk kita juga menjadi berbeda. Baik, terima kasih. Silakan, Bu Dinar. Iya, anak muda itu punya selera kan Pak. Berarti tadi dari penjelasan kita malam ini gitu ya,
saya mengajak untuk anak muda kembali merefleksikan tentang selera mereka terhadap pilihan nantinya di 2024. Habis itu selera dari Pak Pinky, silakan Pak. Closing statement-nya, Pak. Saya nggak apatis banget gitu ya. Ya artinya di dalam keluarga situ tradisi untuk berorientasi pada satu nilai-nilai itu tetap ada, dan itu juga mau mempengaruhi saya untuk tetap ya pada partai politik yang dimaksud itu. Jadi kalau ayah saya tuh baca koran-korannya milik partai itu segala macam sampai, nah itu turut juga mempengaruhi saya. Ya, nilai Pak ya. Nilai. Oke, Kang Yadi silakan. Ya, kalau dari perspektif saya masih mempercayai bahwa kita masih bisa berkembang karena masih ada pemuda. Ya, pemuda ini adalah, saya ingat satu quote ya. Jika kita bisa membahagiakan sesuatu itu, di mana kita bisa memegang pemuda. Nah, bagaimana jika kita bisa membahagiakan, ya kan, memberikan kebahagiaan, itu peganglah pemuda. Jadi pemuda itu menjadi ujung tombak. Nah, sekarang pemilu 2024 semuanya berebut pemuda. Nah, pesan saya adalah tambahlah antara attention, respect, access, dan love. Peace. Respect dan love. Nanti pas Valentine aja pemilunya. Oke, silakan Dek Khairul. Oke, sekarang terakhir saya dari diskusi malam hari ini tentu sangat menarik ya, dan banyak sekali yang dapat kita tangkap. Salah satunya terkait bahwasanya mungkin di awal ketika para pemilih muda di usia 17 di situ masih belum paham apa yang ingin kita pilih. Namun seiring berjalannya waktu kita akan kelama-kelamaan memiliki referensi untuk memilih dan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, dan kita tidak terlepas dengan kehadiran teknologi, di mana kalau kita sudah berbicara teknologi maka kita harus meningkatkan literasi kita agar suatu saat menjadi seorang pemilih yang bijak. Oleh sebab itu jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu kritis. Mantap dari anak muda. Baik, terima kasih, kita sudah menarik sekali. Mungkin ada belum. Oh, saya belum suruh tepuk tangan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan dari Zoom dan ada ini kita masih punya seri berikutnya, ya. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan melanjutkan ke seri ketiga ya Pak Pinky ya. Seri ketiga dari yang udah punya selera ini, pertanyaan tetap kami simpan, nanti kami akan jawab di seri berikutnya. Baik, terima kasih Pak Dr. Pinky Triputa, narasumber kita malam ini, guru saya juga, dan Pak Dr. Andi Mirzaronda, guru saya juga, sahabat saya Dr. Rewin Dinar, sahabat saya juga kandidat dokter Yadi Kusmayadi, dan adik Khairul Sapuddin, ya, adik saya. Oke, terima kasih. Dan juga buat Anda yang ada di Zoom juga terima kasih, dan Bapak Ibu yang juga menyaksikan YouTube malam ini juga terima kasih saya sampaikan. Demikian persembahan kami dari S84 Channel, Vkom Usahid, Kairos Entertainment di FM Channel, Fordes Adventure, dan Fakta, pertemuan antar kampus di Jakarta. Selamat malam.